Bab 1145. Tak berdaya. Ucapan ini membuat Glenn tertegun. Dia hanya memikirkan menyingkirkan pria itu dari sisi bibi Gita, tidak mempertimbangkan hal yang lebih penting, bila pria itu pergi karena marah pada perkataannya, keluar bicara sembarangan, merusak reputasi bibi Gita. Glenn juga bukannya tidak terpikirkan hal ini, namun dia merasa tidak perlu memedulikan ucapan orang lain. Bagaimanapun hidup adalah milik sendiri, apalagi orang yang bibi Gita sukai adalah paman, yang dia pedulikan pasti hanya paman saja. Memikirkan ini, Glenn membantah. Bibi Gita bukanlah orang yang peduli dengan pandangan orang. Bagaimana dengan orang tuanya? Glenn. Andri Han bangkit mengambil kunci, sekarang tahu kenapa aku menyangkalnya bukan? Ayo bangun. Nanti jangan membuat ribut seperti ini lagi, bila masih ada lain kali, aku langsung mengantarkanmu ke ayahmu, biar dia mengajarimu sendiri. Lihat dia masih berkata dia adalah pria brengsek atau tidak. Glenn mengikuti Andri Han berjalan keluar dengan tidak bersedia, di hatinya masih marah, hanya bisa berkata, paman kamu harus percaya padaku, paman itu sungguh tidak punya niat baik. Saat aku pergi ke toko, dia berkata pada Glenn toko itu adalah miliknya. Mendengar ini, Andri Han akhirnya berhenti, memicingkan mata, apa yang kamu katakan itu sungguh? Sungguh? Paman, jadi Glenn tidak suka padanya, dia masih belum menikah dengan bibi Gita sudah berkata restoran mie adalah miliknya, restoran mie itu adalah jerih payah bibi Gita. Andri Han tidak menjawab ucapan Glenn lagi, namun di hatinya sudah ada rencana. Aku tahu, aku akan mengurus hal ini, kamu jangan ikut campur. Setelah kembali ke perusahaan, Andri Han memanggil Siska Su, menyuruhnya menyelidiki seseorang. Siska Su awalnya tidak tahu dia ingin menyelidiki siapa, setelah bertanya dengan jelas, baru tahu alasannya, lalu tidak tahan menggoda Andri Han. Apa Ceo Han akhirnya terbuka. Mendengarnya, tatapan dingin Andri Han menatap ke arahnya. Siska Su tersenyum berkata, bertanya saja tidak boleh. Baiklah, kalau begitu aku pergi menyelidiki, hasilnya akan sangat cepat. Setelah Gita kembali ke restoran mie, suasana hatinya terus sangat muram, Stefan Lee mengajaknya bicara beberapa kali antara dia tidak menghiraukannya, atau tidak mendengar. Terakhir membuat Stefan Lee marah. Apa kamu sedang menyalahkanku tidak dapat mengeluarkan uang makan itu? Mendengarnya, Gita baru menyadari caranya barusan sedikit keterlaluan, hanya bisa menjelaskan berkata, bukan, tidak ada hubungannya denganmu, aku hanya merasa sedikit lelah saat keluar, lagi pula aku sudah berkata dari awal, kamu dan Glenn tidak punya hubungan apapun, tidak punya kewajiban mentraktirnya makan. Jadi aku yang mengeluarkan uang makan juga sangat normal. Kalau begitu kamu, apa keuanganmu masih baik-baik saja? Acara makan itu mengeluarkan begitu banyak uang, kamu tidak apa-apa. Gita tersenyum, aku punya toko, setiap hari ada pemasukan, kamu tidak perlu khawatir. Stefan Lee diam-diam berpikir, sungguh kaya, kelihatannya orang yang mengenalkan tidak salah bicara, Gita memang seorang wanita kaya. Kalau tidak kamu hari ini pulang dulu saja. Gita juga merasa sangat tidak enak, melihat waktunya juga sudah malam, meminta Stefan Lee pulang lebih awal untuk istirahat. Walaupun hati Stefan Lee tidak puas, namun tetap mengangguk. Baik, besok aku datang lagi bertemu denganmu. Baik, hati-hati di jalan. Setelah dia pergi, Gita kembali bersandar di meja. Tidak menghasilkan uang, masih mengeluarkan beberapa puluh ribu RMB, dipikir-pikir merasa sangat sayang, dia tiba-tiba sedikit menyesal, saat pergi kenapa tidak membawa pergi anggur merah itu. Bagaimanapun juga anggur merah seharga 30.000 RMB, dia membayar namun tidak membawa pergi, dia ini idiot bukan? Semakin berpikir semakin merasa tidak nyaman. Malam hari saat menutup toko, Gita dan Haniluo bersiap pulang bersama. Hasilnya saat keluar dia melihat mobil Andri Han berhenti tidak jauh,
sedangkan dia tetap berdiri di sebelah mobil, tubuh yang ramping berdiri sangat tegak, wajah yang tampan menarik perhatian banyak pejalan kaki. Melihatnya, Haniluo tertegun. Selanjutnya melihat ke arah putrinya. Hari ini setelah putrinya kembali dia langsung bersikap janggal, berpikir-pikir, mungkin ada masalah. Sekarang melihat pria tampan itu muncul kembali di sini, dengan cepat langsung menghubungkan hal yang terjadi hari ini. Melihat mereka, Andri Han dengan cepat melangkahkan kaki berjalan mendekat, berhenti di depan keduanya. "Bibi, apa kabar? Kita bertemu lagi." Haniluo sedikit canggung, namun tetap dengan sopan tersenyum padanya. "Benar, kamu mencari putriku." Bibir Andri Han mengeluarkan senyum tipis, mengangguk, ada hal pribadi yang ingin dibicarakan padanya. "Baik, kalau begitu kalian bicara, aku menunggu di samping." "Gita, ibu. Kamu jangan pergi, tidak ada yang bisa aku bicarakan dengannya." "Gita, ibu terakhir kali memberitahumu, ada hal apa katakan dengan terus terang, walaupun nanti akan menjalani hidup masing-masing, sekarang juga harus menyelesaikan masalah, benar bukan?" "Tenanglah sedikit, kamu adalah putri Haniluo, bila dia berani menindasmu, ibu juga tidak akan melepaskannya." "Gita. Baiklah, kalian bicaralah, anak muda, aku pulang dulu, aku harap nanti kamu bisa mengantarkan putriku sampai di bawah rumah dengan selamat." Andri Han mengangguk, "Aku akan melakukannya, Bibi." Setelah Haniluo pergi, Gita berdiri di tempat memejamkan mata, menghirup napas dalam-dalam. "Uang makan sudah aku bayar, aku juga sudah mengatakan dengan jelas padamu, nanti aku tidak akan mengganggumu lagi, kamu masih ingin bagaimana?" Nada bicaranya penuh dengan rasa tidak sabar dan lelah, tatapannya tidak melihatnya sedikitpun. Andri Han sedikit kesal, bibir tipisnya mengatup sedikit. "Aku tahu, tapi aku merasa ada beberapa hal yang kamu perlu tahu." Gita mengangkat mata, menatapnya lekat. "Sebenarnya kamu ingin bicara apa?" "Bicara di dalam mobil." Andri Han mengusulkan, bagaimanapun di sini terlalu banyak pejalan kaki, terkadang mengarahkan tatapan pada mereka. Andri Han sangat tidak suka suasana bicara seperti ini, yang paling penting adalah, dia berharap Gita bisa menjadi tenang. Bicara di dalam mobil. Gita melihat mobil di belakangnya sebentar, tiba-tiba mengeluarkan tatapan mengejek, "Ini tidak baik bukan Cheo Han? Bagaimanapun aku adalah orang yang tidak bersih, lagi pula aku sudah bekerja di restoran mie seharian, tubuhku kotor dan bau. Bila naik mobilmu, maka untukmu adalah sebuah polusi bukan? Aku rasa sudahlah." Ucapan ini sangat menusuk telinga, membuat Andri Han juga tidak senang. "Apa kamu perlu bicara seperti ini padaku? Kalau begitu kamu ingin aku bicara bagaimana?" Gita tertawa, mundur 2 langkah ke belakang, dengan ekspresi penasaran menatapnya, "Bicara menjilat padamu. Mungkin Anda lebih suka mendengar ini." Andri Han mengatupkan bibir, ekspresinya sangat serius, aura di sekitarnya juga menjadi dingin. Dia tidak menyangka, hal yang terjadi malam itu akan berubah menjadi seperti ini, apa tidak bisa tertolong. "Malam itu, aku..." Bila Cheo Han ingin menjelaskan hal yang terjadi malam itu, kalau begitu tidak perlu, aku sendiri tahu dengan sangat jelas, tidak perlu merepotkanmu menjelaskan. Gita mundur kembali beberapa langkah, menutupi telinganya sama sekali tidak ingin mendengar dia menjelaskan. Pemandangan seperti ini muncul kembali, seorang Cheo Han Scorp, dibuat tak berdaya oleh seorang gadis, ini juga sangat lucu. Bersambung.